Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, di sini ya kita lanjut. Kita masih bahas yang tadi ya. Nah, kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pejuang pahlawan ya. Nah, di sini kamu berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangun mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Nah, dengan demikian kamu telah turut menghargai jasa para pahlawannya. Jadi anak-anak, di sini kita sebagai putra-putri bangsa atau kalian sebagai putra-putri bangsa ya, menjadi penerus bangsa, yaitu mempunyai tugas dan kewajiban untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur ya, yaitu kalian bisa mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, yang aman, damai, tertib, tentram, tentunya bahagia ya. Jadi kalian juga sebagai seorang pelajar tentu kewajibannya adalah belajar ya. Jadi nanti kalian bisa menjadi seorang penerus bangsa yang pintar, kemudian yang bijak, yang bisa menghargai jasa para pahlawan ya. Nah, untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka ya. Nah, berikut ini ada beberapa nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu ya. Nah, di sini ada dua ya anak-anak, dua nilai yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah rela berkorban ya. Kemudian yang kedua, berjiwa besar. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, di mana sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita juga harus peduli kepada orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya itu berjiwa besar. Nah, di mana berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala sesuatu yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ya. Jadi berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dan ikhlas ya. Jadi meminta maaf dan memberi maaf ya. Jadi anak-anak, berjiwa besar itu adalah sikap di mana kita harus menerima segala sesuatunya itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan ya. Karena berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas. Kemudian kita mau meminta maaf ketika kita salah, dan kita juga memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf ya. Jadi ini adalah beberapa nilai yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan ya. Nah, di sini ya ada yang selanjutnya. Nah, itu bisa kalian buka halaman 198. Nah, ini adalah beberapa cara menghargai jasa para pahlawan ya. Nah, di sini yang pertama, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya. Kemudian yang kedua, peduli terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya, mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemudian mau menerima kekalahan dengan ikhlas. Kemudian kita meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain ya. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai sikap para pahlawan yang telah gugur mendahului kita ya. Mereka yang telah berhasil membuat negara Indonesia merdeka ya. Nah, kemudian di sini ayo belajar dari masalah ya, dan sini kita akan melihat beberapa masalah ya. Itu halaman 198 ya. Nah, di sini masalah yang pertama ya, bel tanda masuk berbunyi. Nah, semua siswa masuk kelas. Ketika akan masuk kelas, tidak sengaja Bambang menginjak kaki Heru. Bambang pun meminta maaf kepada Heru. Nah, tetapi Heru justru memarahi Bambang. Heru menganggap bahwa Bambang sengaja menginjak kakinya. Nah, persoalan sepele ini tersebut menjadi persoalan yang besar ya. Nah, jika kamu menjadi Heru, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang? Nah, tentu ya anak-anak, jika saya menjadi Heru, sebaiknya
Saya akan memaafkan apa yang dilakukan oleh Bambang karena dia tidak sengaja. Nah, kemudian jika kamu menjadi Bambang, tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Heru? Nah, tentunya jika saya menjadi Bambang, pasti saya akan meminta maaf kepada Heru dan menjelaskan bahwa yang telah saya lakukan itu tersebut bukanlah unsur kesengajaan atau saya tidak sengaja ya. Jadi di sini masalah yang pertama itu adalah unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh Heru kepada Bambang ya anak-anak. Tetapi di sini Bambang menganggap bahwa Heru ini sengaja ya melakukan kesalahan terhadap Heru ya. Nah, jadi kita harus saling memberi maaf kepada orang yang meminta maaf karena dia tadi tidak sengaja melakukan kesalahannya ya anak-anak. Nah, kemudian masalah yang kedua itu di kelasmu sering diadakan ulangan harian. Nah, pernahkah kamu mendapatkan nilai yang kamu harapkan dan nilai yang tidak mau kamu harapkan? Nah, anak-anak bisa bayangkan ya bagaimana ketika kita sedang mengadakan ulangan harian, kemudian kita mendapatkan nilai sesuai dengan harapan, pasti kita sangat senang sekali ya. Misalnya hari ini kalian ulangan tematik yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kamu mengharapkan kamu bisa mendapat nilai 80 ya atau nilai di atas 80. Nah, ternyata ketika dibagikan hasil nilainya itu sesuai dengan harapan. Pasti kalian sangat senang sekali karena harapan kalian itu sesuai ya, nilai yang kalian harapkan itu sesuai dengan kenyataan yang kalian inginkan. Begitu juga sebaliknya ya anak-anak. Nah, di sini bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang kamu harapkan? Nah, tentu saja kamu akan merasa senang, kemudian juga tidak sombong ya. Kita tidak boleh sombong kepada teman-teman yang lain ketika mereka mendapatkan nilai yang lebih rendah dari kita ya. Dan kita juga akan mempertahankan nilai tersebut ya. Kemudian bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang tidak kamu harapkan? Nah, tentunya sikap kita harus tetap bersyukur ya. Kita tidak boleh marah, kemudian kita tidak boleh menyerah. Jadi apapun nilai yang kita dapatkan itu adalah hasil dari kerja keras kita sendiri ya, hasil dari keringat kita. Nah, jadinya kita harus selalu bersyukur dan belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang memuaskan di lain kesempatan ya. Jadi apapun yang kita dapatkan, nilai seperti apapun itu kita harus tetap bersyukur ya anak-anak ya. Tidak boleh mengeluh, kemudian tidak boleh menyalahkan orang lain atau diri kita sendiri ya. Nah, kemudian masalah yang ketiga itu adalah di kelasmu akan diadakan ulangan. Nah, kamu ingin mendapatkan nilai bagus, karena itu kamu pun belajar dengan tekun. Nah, bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan? Apa alasannya? Nah, tentunya tenang dan berkonsentrasi supaya tidak mau mengganggu yang lain ya. Kemudian jika ada temanmu yang meminta jawabanmu, apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Nah, tentu tidak ya, karena saya akan menegur supaya dia mau belajar dan tidak menyontek, dan menasehati untuk belajar lebih giat lagi. Jadi anak-anak, jika nanti misalnya ya ada teman-teman kalian yang ingin meminta jawaban ya, jadi kalian tidak boleh memberikannya ya. Kalian cukup mengingatkan kepada mereka bahwa belajar bersungguh-sungguh di rumah jika ingin mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Nah, sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Nah, sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya itu adalah mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Nah, di mana unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis. Nah, di sini pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah mengajarkan kepada kalian tentang seni lukis ya. Kamu telah belajar mengenai pengertian, ciri, contoh, dan bahkan kamu telah mencoba menerapkannya dengan memadukan ke dalam surat undangan seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin ya. Kalian membuat surat undangan resmi, tidak resmi, yaitu dipadukan dengan seni lukis ya, seni lukis daerah. Nah, di sini sekarang kamu akan membuat karya seni lukis daerah berupa gambar kesenian yang berasal dari suku, bangsa, atau daerahmu sendiri ya. Jadi di sini kita akan melihat ya bersama-sama.